Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini kami akan melaksanakan diskusi mengenai Lupa. Undang-Undang Sementara tahun 1950, yang dimana akan dimulai oleh Saudari Desti. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tahun 1960 sampai dengan pada tahun 1950 sampai dengan 1959 Indonesia mendapat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar negara. UUDS tersebut dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan lahirnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Astagfirullah. Presiden Soekarno. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tersebut dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kehendak rakyat, pemerintah negara Republik Indonesia Serikat dengan persetujuan DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 pada tanggal 8 Maret 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan Republik Indonesia wilayah Republik Indonesia Serikat. Selain ditentukannya melakukan plebisit atau melakukan pemilihan umum. Undang-undang dasar ini memungkinkan pola perubahan melalui prosedur yang sumir atau dipersingkat. Setelah dikeluarkan UU Darurat, beberapa negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 April 1950, Republik Indonesia Serikat hanya terdiri dari 3 negara bagian, negara Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Baiklah, untuk diskusi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Teca. Dasar 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstitusi secara demokratis. Namun konstitusi gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Undang-Undang Dasar 1950 ditetapkan berdasarkan Undang Nomor 7 Tahun 1950. Lama periode 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara Undang-Undang Dasar Sementara mengatakan bahwa Republik Indonesia yang merdeka berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Bentuk pemerintahan adalah republik sesuai dengan Mukadimah alinea keempat dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintah parlementer. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dibantu oleh wakil presiden pada pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Sementara. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet. Sesuai anjuran pembentukan kabinet, Presiden mengangkat seorang Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain pada pasal 51 ayat 1 dan pasal 2 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara. Perdana Menteri memimpin kabinet atau Dewan Menteri. Menteri-menteri baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah kepada DPR pada pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara. Presiden berhak membubarkan DPR pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara. Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Saudari Nesya. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Undang-Undang Dasar 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga, rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Alasan kemunculan dan penggunaan Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini adalah adanya kesalahpahaman antara Republik Indonesia dengan negara-negara dengan binaan Belanda, negara federal yang menghimpun dalam Bijeenkomst for Federal Overleg. Pada daerah di luar Republik Indonesia, beranggapan bahwa perlu adanya konstitusi yang disusun bersama para wakil dari seluruh daerah Indonesia. Selain itu, ini juga disusun dalam para wakil dari seluruh daerah Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini juga disusun dalam waktu singkat karena keadaan yang mendesak pasca kisruh dan pergolakan di masa Republik Indonesia Serikat. Berakhirnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini dikarenakan adanya perdebatan mengenai dasar negara yang berkisar antara Pancasila sebagai dasar negara atau Islam sebagai dasar negara. Berganti menjadi perdebatan mengenai dapat atau tidak menerima usul pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi proklamasi, ditambah dengan perdebatan tentang menerima atau tidak usul mengenai demokrasi terpimpin dan adanya golongan fungsional. Walaupun demikian, permasalahan sekitar Pancasila dan Islam sebagai dasar negara tampil lagi ke permukaan disebabkan karena mereka yang mengajukan agama Islam sebagai dasar negara mengenai Piagam Jakarta tidak hanya dinyatakan sebagai dokumen sejarah, melainkan juga harus diberlakukan sebagai pokok-pokok kaidah atas negara. Sumber perundang-undangan di Indonesia, pemerintah tetap tidak menerima hasrat mereka yang menghendaki agama Islam menjadi dasar negara Indonesia atau sumber hukum Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, dengan melalui dekret, Presiden membubarkan konstituante, mengemukakan berlakunya konstitusi proklamasi. Dekret 5 Juli tidak saja mendapatkan sambutan baik dari masyarakat, yang selama hampir 10 tahun dalam kegoyahan zaman liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret ini didukung oleh KASAD yang merupakan salah satu konseptornya. Dalam perintah hariannya, ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Dengan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, yang anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan memenuhi beberapa persyaratan berikut. Pertama, setuju kembali Undang-Undang Dasar 1945. 2, setuju kepada perjuangan RI. 3, setuju pada manifesto politik. Dengan demikian, berakhirlah masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 atau dikenal dengan UUDS 1950. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Ali, silakan mengutarakan pendapatnya mengenai UUDS 1950. Ya, perkenalkan, nama saya Ali, izin mengutarakan pendapat saya. A. Sistematika UUDS 1950. UUDS 1950 merupakan undang-undang sementara setelah sebelumnya terdapat UUD RIS atau UUDS 1950 merupakan undang-undang transisi masa peralihan dari UUD RIS menuju pemberlakuan kembali UUD 1945. Sistematika UUDS 1950 adalah sebagai berikut. 1. Mukadimah. Terdiri dari 4 alinea, berbeda rumusannya baik dengan UUD 1945 maupun Konstitusi RIS 1949.
serta rumusan dasar negara terdapat dalam alinea 4 dengan rumusan yang berbeda dengan UUD 1945. A. Alinea pertama berbicara tentang kemerdekaan. B. Alinea kedua merupakan konstansi mengenai jalannya perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. C. Alinea ketiga berisi pengakuan dan pernyataan syukur kepada Tuhan. D. Alinea keempat berisi tentang negara berbentuk republik dan tentang dasar negara. 2. Batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Dalam UUD 1950 tidak terdapat bagian penjelasan. A. Bab 1. Negara Republik Indonesia. B. Bab 2. Alat-alat perlengkapan negara. C. Bab 3. Tugas-tugas alat perlengkapan negara. D. Bab 4. Pemerintahan dan daerah-daerah swapraja. E. Bab 5. Konstituante sidang pembuat UUD. F. Bab 6. Perubahan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dalam Mukadimah UUD 1950 terdapat rumusan dan sistematika dasar negara Pancasila yang sama dengan yang tercantum dalam Konstitusi RIS, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial. B. Bentuk negara. UUDS mengatakan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 1. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Mukadimah alinea keempat UUD 1950 yang berbunyi, kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan. 2. Selain itu diperkuat hukum yang kesatuan. C. Adalah Republik sesuai dengan Mukadimah alinea 4 dan pasal 1 ayat 1 UUDS 1950. Bentuk pemerintahan yang dipraktikkan sebagai berikut. 1. Presiden sebagai kepala negara yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden, pasal 45 ayat 1 dan 2. 2. Proses pemilihan presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan untuk pertama kali Wakil Presiden diangkat oleh Presiden. Pasal 45 ayat 3 dan 4. D. Sistem pemerintahan. Sementara 1950 yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah parlementer atau kuasi parlementer. Hal ini dijelaskan dalam pasal-pasal berikut. 1. Pasal 45 ayat 1 UUD 1950. Presiden adalah kepala negara. 2. Pasal 83 ayat 1 UUD 1950. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 3. Pasal 83 ayat 2 UUD 1950. Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. 4. Pasal 84 UUD 1950. Presiden berhak membubarkan DPR. Keputusan presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari. Dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan, terdapat alat-alat kelengkapan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 44 UUDS 1950 sebagai berikut. 1. Presiden dan Wakil Presiden. 2. Menteri-menteri. 3. Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Mahkamah Agung. 5. Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUDS 1950. Dan yang terakhir yaitu sifat UUDS 1950. Seperti halnya Undang-Undang Dasar sebelumnya, Undang-Undang Dasar sementara atau juga UUDS juga bersifat sementara. Ini 34 Konstituante atau sidang pembuat Undang-Undang Dasar bersama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar ini. Seperti Konstitusi RIS, pembentukan Undang-Undang Dasar sementara juga merasa belum representatif untuk menetapkan sebuah undang-undang. Undang-undang ini sekedar memenuhi kebutuhan karena ada perubahan dari bentuk federal menjadi kesatuan.
UUDS ini kemudian hari ini sebuah badan konstituante yang bersama pemerintah akan membentuk sebuah undang-undang dasar yang tetap. Yaitu sekian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Saudara Ali. Untuk pembahasan berikutnya boleh dilanjutkan kepada Saudari Anggi. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia UU Nomor 7 Tahun 1950 menimbang 1. Bahwa rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendak bentuk susunan negara Republik Kesatuan. Yang kedua, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Yang ketiga, bahwa negara yang berbentuk Republik Kesatuan ini sesungguhnya tidak lain daripada negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh rakyat diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk Republik Kesatuan berubah menjadi Republik Federasi. Yang keempat, bahwa untuk melaksanakan kehendak rakyat akan bentuk Republik Kesatuan itu, daerah-daerah bagian Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur telah menguasakan pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusyawarah dengan pemerintah daerah bagian negara Republik Indonesia. Yang kelima, bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak rakyat tibalah waktunya untuk mengubah konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat yang telah tercapai itu menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara yang berbentuk Republik Kesatuan dengan nama Republik Indonesia. Mengingat Pasal 190, Pasal 127 Bab A, dan Pasal 191 Ayat 2 Konstitusi, mengingat pula Piagam Persetujuan Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, memutuskan menetapkan 1. Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. 2. Pasal 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Anggi. Baiklah, jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan dari pembahasan teman-teman sekalian. Jadi, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu sudah berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950. Nah, masa berlaku dari UUDS 1950 ini dimulai dari 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, ada pula sistematika dari UUDS 1950 ini yang terdiri atas mukadimah yang terdiri atas 4 alinea dan pula batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Kemudian ada pula bentuk negara pada masa UUD sementara 1950 ini, di mana UUDS mengatakan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Hal tersebut tertera dalam alinea 4 UUDS 1950 dan pasal 1 ayat 1 UUDS 1950. Kemudian ada pula bentuk pemerintahan pada masa UUDS 1950, yaitu bentuk pemerintahan adalah republik sesuai dengan mukadimah alinea 4 dan pasal 1 ayat 1 UUDS 1950. Bentuk pemerintahan yang dipraktikkan adalah sebagai berikut. Pada pasal 45 ayat 1 dan 2, Presiden sebagai kepala negara yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Kemudian pasal-pasal 45 dan pasal-pasal 45 ayat 3 dan 4, di mana proses pemilihan presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan untuk pertama kali wakil presiden diangkat oleh presiden. Kemudian ada pula sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950. Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 adalah parlementer. Kemudian ada pula alat-alat perlengkapan negara. Alat-alat perlengkapan negara dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan terdapat sebagai berikut. Yang pertama ada presiden dan wakil presiden, kemudian menteri-menteri,
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Setelah itu, sifat dari Undang-Undang Sementara 1950 ini seperti halnya UUDS yang sebelumnya, yaitu Konstitusi RIS, UUDS 1950 juga bersifat sementara, di mana dibahas dalam pasal 134 UUDS 1950, Konstituante atau sidang pembuat Undang-Undang Dasar bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar ini. Sekian kesimpulan yang saya ambil dari diskusi hari ini. Baiklah, adakah teman-teman lain yang ingin menyampaikan pendapat lain? Kalau begitu, saya tutup diskusi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.